Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi manajemen proyek kolaboratif berbasis mobile yang kami beri nama Boardly dengan dosen pengampu Bapak Widi Zailani Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang dari kelompok 2. Di sini ada saya sendiri, Widya Septiani Nur Ikhwan dengan NIM 232101366 sebagai Project Manager. Selanjutnya ada teman saya, Imas Masriah dengan NIM 232101306 sebagai Sistem Analis. Dan ada Ica Siti Nuraisah dengan NIM 232101319 sebagai UI UX Design. Dan di sini ada Muhammad Arif Burhan dengan NIM 232101260 sebagai backend developer. Dan yang terakhir ada Muhammad Farhan Hibabtullah dengan NIM 232101330 sebagai front end developer. Lanjut pada materi, di sini ada latar belakang yang dimana saat ini pengelolaan tugas kelompok masih banyak dilakukan menggunakan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Cara tersebut memang memudahkan komunikasi, namun masih memiliki beberapa kekurangan. Pembagian tugas seringkali sulit dipantau, informasi penting mudah tertumpuk oleh percakapan. Perkembangan pekerjaan setiap anggota tidak dapat dipantau secara jelas dan tidak tersedia pengingat deadline yang terstruktur. Oleh karena itu, kami mengembangkan Boardly, yaitu aplikasi manajemen proyek kolaboratif yang dapat membantu pengguna mengelola proyek dan tugas dalam satu platform secara lebih efektif. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang ke-1, bagaimana merancang aplikasi manajemen proyek kolaboratif. Yang kedua, bagaimana meningkatkan koordinasi tim. Dan yang ketiga, bagaimana memantau progres proyek secara real time. Yang keempat, bagaimana menerapkan Agile Scrum. Selanjutnya ada tujuan yang terbagi menjadi 3. Yang ke-1, mengembangkan aplikasi Boardly. Yang kedua, mengelola proyek secara terstruktur. Dan yang ketiga, meningkatkan koordinasi tim dan memantau progres proyek. Selanjutnya, landasan teori. Dalam pengembangan aplikasi Boardly, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Yang satu, manajemen proyek digunakan untuk mengelola proses perencanaan hingga pengendalian proyek. Yang kedua, aplikasi manajemen proyek digunakan sebagai konsep utama dalam pengembangan sistem. Dan yang ketiga, Agile Development dipilih karena memiliki sifat iteratif dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Dan yang terakhir, Scrum digunakan sebagai framework dalam pelaksanaan pengembangan melalui beberapa sprint. Selanjutnya adalah teknologi pendukung yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Boardly. Pertama, Kanban board digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja melalui status to do in, progress, dan done. Kedua, UML digunakan untuk merancang sistem melalui berbagai diagram seperti use case, activity, sequence, dan class diagram. Dan yang ketiga, Flutter digunakan sebagai framework untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android. Dan yang terakhir, Firebase digunakan sebagai backend untuk autentikasi database dan penyimpanan data secara real time. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur utama yang harus dimiliki aplikasi seperti registrasi dan login, pengelolaan proyek dan tugas, dashboard notifikasi, serta pemantauan progres proyek. Sedangkan kebutuhan non-fungsional menjelaskan kualitas sistem yang harus dipenuhi, meliputi kemudahan penggunaan, keamanan, performa, keandalan, kompatibilitas, skalabilitas, kemudahan pemeliharaan, dan ketersediaan sistem. Kedua kebutuhan ini menjadi dasar dalam proses pengembangan aplikasi Boardly. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis basis data pada aplikasi ini. Ya, pada bagian pertama ini terdapat flowchart sistem yang menggambarkan alur utama penggunaan aplikasi. Proses dimulai dari ketika pengguna melakukan registrasi atau login ke dalam sistem. Setelah proses autentikasi berhasil, kemudian pengguna akan masuk ke halaman dashboard yang menampilkan seluruh proyek yang dimiliki. Nah, kemudian dari dashboard, pengguna dapat membuat proyek baru dengan mengisi informasi seperti nama proyek, deskripsi, dan juga anggota tim. Nah, setelah proyek dibuat, pengguna dapat masuk ke board project untuk mengelola tugas, mulai dari menambahkan tas, mengatur status pekerjaan, hingga melakukan kolaborasi melalui komentar.
Nah, selanjutnya, sistem akan menghitung perkembangan proyek berdasarkan status penyelesaian setiap task dan menampilkan progres proyek. Selanjutnya juga terdapat use case diagram. Nah, di sini terdapat alur use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem pada aplikasi ini. Nah, terdapat dua aktor ya. Yang pertama yaitu project owner dan yang kedua adalah anggota tim. Project owner memiliki hak untuk mengelola proyek, melihat dashboard proyek, serta mengelola task. Sedangkan anggota tim dapat melihat progres proyek dan mengelola task sesuai dengan hak akses yang diberikan. Nah, pada diagram ini, proses login menjadi bagian dari proses kelola proyek. Karena pengguna harus melakukan autentikasi terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan seluruh fitur yang terdapat pada aplikasi. Pada slide berikutnya ditampilkan activity diagram yang menggambarkan alur aktivitas pengguna dan sistem pada 3 proses utama aplikasi. Diagram pertama adalah activity diagram kelola project. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu kelola project. Pengguna dapat membuat project baru, mengubah informasi project, maupun menghapus project. Setelah pengguna melakukan perubahan, sistem akan memvalidasi data, menyimpan perubahan ke database, kemudian memperbaharui informasi proyek sehingga dashboard menampilkan data terbaru yang sudah terupdate. Nah, diagram kedua adalah activity diagram lihat progres proyek. Pada proses ini, pengguna memilih salah satu proyek yang ingin dipantau. Sistem kemudian mengambil seluruh data task pada proyek tersebut, menghitung persentase penyelesaian berdasarkan status task, kemudian menampilkan progres proyek dalam bentuk informasi yang dipahami oleh pengguna. Diagram ketiga adalah activity diagram kelola task. Pada proses ini, pengguna memilih proyek, kemudian masuk ke menu pengelolaan task. Pengguna dapat melakukan pengelolaan task sesuai dengan kebutuhan, seperti menambahkan informasi, mengubah status pekerjaan, ataupun memperbaharui data pada task. Setelah perubahan dilakukan, sistem memproses dan menyimpan perubahan tersebut ke database. Kemudian memperbaharui informasi task sehingga data yang ditampilkan sesuai dengan kondisi terbaru. Nah, pada slide selanjutnya di sini menggambarkan kelas diagram dan entity relationship diagram atau ERD. Kelas diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur kelas pada aplikasi ini dan juga hubungan antar kelasnya. Pada perancangan ini terdapat beberapa kelas utama yaitu user, project, task, project member, comment, dan notification. Masing-masing kelas memiliki atribut yang mempresentasikan data yang dibutuhkan oleh sistem serta saling berhubungan sesuai fungsi masing-masing. Nah, sedangkan Entity Relationship Diagram atau ERD digunakan untuk menggambarkan struktur basis data yang akan digunakan pada aplikasi. Nah, di ERD ini menunjukkan hubungan antar tabel seperti hubungan antara project dengan task, user dengan project member, task dengan comment, user dengan notification, serta task dengan task. Nah, relasi tersebut memastikan bahwa setiap data proyek, anggota tim, tugas, komentar, maupun notifikasi saling terhubung dengan baik dalam database. Nah, dengan adanya kelas diagram dan ERD ini, proses implementasi aplikasi menjadi lebih terstruktur karena struktur program dan struktur basis data telah dirancang secara sistematis sebelum tahap pengembangan dilakukan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan aplikasi dari aplikasi yang telah kami buat, yang dimana di sini tampilan pertama ada halaman login yang digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna nanti diminta memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar. Halaman ini juga menyediakan fitur lupa password dan pendaftaran akun baru.
Selanjutnya di sini ada halaman kedua yaitu dashboard, di mana dashboard ini merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke sistem. Halaman ini menampilkan ringkasan proyek, aktivitas, daftar tugas, serta informasi progres pekerjaan. Selanjutnya di sini ada halaman project yang digunakan untuk menampilkan daftar proyek yang dimiliki atau diikuti pengguna. Halaman ini mempermudah pengguna dalam memilih dan mengakses proyek yang ingin dikelola. Selanjutnya, di sini ada halaman board project yang digunakan untuk menampilkan alur pekerjaan berdasarkan metode Kanban board. Tugas ditampilkan dalam beberapa kategori seperti to do, in progress, dan done, sehingga perkembangan pekerjaan dapat dipantau dengan mudah. Lanjut, di sini ada halaman tambah task yang digunakan untuk membuat tugas baru pada proyek. Pengguna dapat mengisi informasi seperti nama tugas, deskripsi tugas, anggota yang bertanggung jawab, prioritas, dan batas waktu pengerjaan. Selanjutnya di sini ada halaman buat proyek baru yang dimana digunakan untuk menambahkan proyek baru ke dalam sistem dengan mengisi informasi seperti nama proyek, deskripsi, anggota tim, dan target penyelesaian proyek. Lanjut, di sini ada halaman overview project yang digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi proyek secara keseluruhan. Di sini kesimpulannya adalah Boardly dirancang sebagai aplikasi manajemen proyek kolaboratif berbasis mobile yang bertujuan membantu pengguna dalam mengelola proyek, mengatur tugas, dan memantau progres pekerjaan secara lebih terstruktur. Perancang sistem telah mencakup analisis kebutuhan, pemodelan menggunakan UML, perancangan basis data, serta rancangan antarmuka sebagai dasar pengembangan aplikasi. Dengan penerapan metode Agile Scrum, diharapkan Boardly dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan efisiensi kerja tim. Halo semuanya, kenalin aku Atta dari program studi Ilmu Komunikasi International Women University semester 3. Buat tanggapan dari aplikasi Boardly ini, itu cukup baik ya, karena desainnya itu simpel, jadi nggak capek di mata gitu. Terus gak pusing juga buat nge-input tugasnya. Mungkin ya overall udah bagus. Mungkin untuk sering berjalannya waktu masih bisa ditingkatkan lebih bagus lagi lah.